Halo Kak, selamat siang. Sebelumnya ini dari kakak siapa ya? Aku Adilia. Saya Rika. Di Universitas Brawijaya ini kakaknya jurusan apa? Jurusan perpajakan. Aku dari jurusan pendidikan bahasa Inggris. Sebelumnya kakaknya pernah menempuh matkul akuntansi? Pernah sih Kak, tapi cuma 1 semester aja. Yang Kak ketahui tentang akuntansi itu apa sih Kak? Akuntansi pencatatan laporan keuangan? Akuntansi itu mencatat dan melaporkan data keuangan perusahaan. Apa itu rasio? Mungkin kakaknya tahu. Yang saya ingat itu rasio ada 3 ya, likuiditas, solvabilitas, sama profitabilitas. Saya kurang tahu ya karena sudah lama juga ya Kak waktu SMA. Terus saya sekarang juga berada di jurusan yang tidak mempelajari tentang hitung-hitungan seperti itu. Tapi seingat saya dulu ada seperti rasio likuiditas mungkin. Untuk mengenai rasio 3 itu mungkin kakak bisa jelasin sedikit yang kakak ketahui aja deh. Kalau dari likuiditas sih dia kayak jangka pendek gitu ya. Jadi kayak pembayaran karyawan, pembayaran gaji karyawan. Terus kalau yang profitabilitas itu membandingkan perusahaan. Tapi kalau yang solvabilitas saya kurang ingat. Kalau untuk cara menghitungnya Kak, mungkin kakak tahu sedikit mengenai cara perhitungannya. Kalau cara penghitungan sih yang saya tahu cuma mencari rasio likuiditas. Itu rumusnya current asset dibagi current liabilitas. Nah, dari kedua narasumber tadi, ternyata keduanya sama-sama mengetahui nih tentang rasio likuiditas, karena memang biasanya rasio ini yang paling banyak sering dibahas dan sering dipakai. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut likuid. Begitu sebaliknya, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik. Pada video kali ini, saya akan memberi contoh mengenai cara menganalisis perusahaan menggunakan rasio likuiditas. Di sini saya menggunakan laporan keuangan PT KAI tahun terbaru yaitu 2021 karena seperti yang kita ketahui pandemi COVID-19 berdampak pada operasional sektor transportasi. Nah, rumusnya untuk current ratio adalah current asset dibagi current liabilities. Cara mencarinya adalah ke laporan posisi keuangan, kemudian cari jumlah aset lancar. Di sini sebesar 9.706.681.516 rupiah. Kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendek sebesar 9.579.299.758 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 100% menghasilkan 101,38. Artinya, apabila perbandingannya 1:1 current ratio adalah 100%, berarti aktiva lancar memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua kewajiban lancarnya. Bisa dilihat, PT KAI itu di atas 100, yaitu 101,38. Artinya, PT KAI memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Quick ratio adalah rumusnya current asset dikurangi inventory dibagi current liability. Kita lihat dalam laporan posisi keuangan, di sini ada jumlah aset lancar sebesar 9.706.681.516 rupiah. Kemudian dikurangi dengan persediaannya sebesar 897.780.639 rupiah. Kemudian dibagi dengan liabilitas jangka pendeknya sebesar 9.579.758 rupiah. Kemudian dikalikan dengan 100% menghasilkan 92,05. Nah, angka quick ratio ini tidak perlu mencapai 100% dan di sini KAI quick ratio-nya itu sangat mendekati 100%, yaitu 92,05 dan angka tersebut sudah dapat dikatakan sehat. Kas rasio rumusnya adalah kas dibagi current liabilities. Kasnya kita bisa lihat kas dan setara kas itu sebesar 3.489.203.932 rupiah. Kemudian dibagi dengan utang lancarnya sebesar 9.879.299.758 rupiah. Nah, kemudian dikalikan dengan 100%, hasilnya adalah 39,78. Jadi, dari ketiga rasio ini, current ratio, quick ratio, kas rasio, kalau misalnya semakin tinggi, itu semakin baik. Perusahaan liquid dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendek.